Jumpa lagi di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas. Nah, baru-baru ini kader Partai Umat Pak Mustofa Nahrawardaya mencuit di Twitternya bilang bahwa PLN rugi 500 triliun. Ya, kemudian direvisi atau diralat dengan utang 500 triliun. Kemudian pertanyaannya, kenapa KPK tidak mencurigainya? Nah, ini saya menuliskan catatannya berjudul Mustofa Nahrawardaya, politisi Partai Umat, bilang bahwa PLN rugi 500 triliun rupiah. Benarkah demikian? Begini. Nah, sahabat, dengan melampirkan screenshot dari CNBC Indonesia TV yang bertajuk Erick Thohir sebut utang PLN tembus 500 triliun rupiah. Kemudian politisi Partai Umat Pak Mustofa Nahrawardaya lewat akun Twitternya per tanggal 20 Juli 2022 kemarin mencuit, perusahaan nggak ada saingannya, kok bisa rugi 500 T? KPK RI nggak curiga. Entah bagaimana Pak Mustofa Nahrawardaya ini bisa menyimpulkan demikian. Padahal jelas yang ia kutip bilang utang PLN, bukan kerugian PLN. Apakah Pak Tova tidak bisa membedakan antara utang dengan rugi? Sederhana sebetulnya, utang itu dicatat di neraca keuangan, sedangkan kerugian dicatat di laporan laba rugi. Utang itu bukan rugi, dan rugi bukan utang. Kalau kita mengacu ke laporan keuangan PLN tahun 2021 yang sudah diaudit, yang telah diunggah ke laman resminya, jadi ada di website mereka, buat mereka yang mau menganalisis, silakan kunjungi website PLN. Maka bisa dibaca dalam laporan profit and loss atau laba ruginya sebagai berikut. Pendapatan usaha 368 triliun, dikurangi beban usaha 323 triliun, maka laba usahanya sekitar 45 triliun. Tapi itu masih dikurangi lagi dengan beban lain-lain plus bayar pajak sekitar 10 triliun. Maka laba tahun berjalan PLN 2021 itu adalah 13 triliun lebih. Lalu di neraca keuangannya tahun 2021 infonya begini. Di sisi aset tercatat total aset 1.613 triliun lebih. Ini terdiri dari current asset atau aset lancar 85,9 triliun. Plus non-current asset atau aset tidak lancar sekitar 1.527 triliun. Lalu di sisi liability atau utang tercatat 631,6 triliun. Ini terdiri dari non-current liability atau utang jangka panjang 485 triliun dan current liability atau utang jangka pendek 146,5 triliun. Lalu ekuitas atau modalnya tercatat sebesar 981,6 triliun. Nah, kalau begitu perhitungan rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio jadi 64% atau 0,64. Padahal sahabat, umumnya sebagai leverage atau pengungkit, komposisi ekuitas itu sepertiga dan utang itu 2/3 untuk mendanai asetnya. Lalu kalau kita merujuk pada berita IDX Indonesian Stock Exchange atau bursa saham ya, di awal bulan Juli 2022 ini dikabarkan bahwa PLN meraup laba bersih sebesar 5,31 triliun pada kuartal pertama tahun 2022. Pendapatan ini, sahabat, naik 8,1% dibandingkan laba bersih kuartal pertama tahun 2021 lalu yang tercatat sebesar 4,43 triliun. Nah, memang kalau kita melihat posisi cash flow atau arus kas tahun 2021 yang walau masih positif sebesar 37,9 triliun, itu adalah penurunan dari tahun 2020 yang juga positif sebesar 54,7 triliun. Begitu, sahabat, informasi singkat berdasarkan data laporan keuangan PLN tahun 2021 yang telah diaudit, serta info tambahan dari laporan bursa. Akhirnya, berita yang dikutip Pak Mustofa Nahrawardaya dari CNBC Indonesia TV, itu dalam keterangannya pun menyentumkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perlu ada pembenahan keuangan perusahaan listrik negara atau PLN, karena utangnya mencapai 500 triliun rupiah. Pak Erick menyatakan bahwa salah satu cara menyehatkan keuangan PLN adalah menekan belanja modal atau CAPEX hingga 50%. Begitu keterangan di beritanya. Jelas disampaikan di situ, sahabat, bahwa Menteri Erick Thohir meminta PLN menekan lagi belanja modalnya atau CAPEX, capital expenditure-nya, supaya beban utangnya bisa lebih kecil. Di situ Pak Erick tidak bicara soal rugi, itu saja sih. Nah, kiranya Pak Mustofa Nahrawardaya bisa mempertimbangkan kembali pernyataannya supaya informasi ke publik bisa lebih akurat.
Nah, walaupun kemudian direvisi kata rugi menjadi utang, tapi ini ada topik lain yang kita bisa bicarakan, bagaimana struktur utang dan sebagainya, dan untuk kepentingan apa, dan kenapa mesti berhutang. Karena bukan berarti laporan utang itu mesti ke KPK, karena utang itu ya bicara soal manajemen untuk pengelolaan keuangan dan pengelolaan perusahaan. Kira bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.